Nah, selanjutnya yaitu tentang besaran dasar Gauss. Sebenarnya intinya adalah dari DS, di mana DS pada bidang proyeksi dan DS pada bidang ke bumi melengkung itu sebenarnya kalau kita lihat seperti ini ya, ini tiga dimensi, terdiri X, Y, Z dan fungsi dari lintang maupun bujur. Kemudian kita lihat bahwa seperti ini, DS adalah kuadrat, jumlah kuadrat dari semua komponen sumbunya ya. Nah, perhatikan sebenarnya kalau diubah menjadi fungsi lintang bujur menjadi ini, dan muncullah besaran-besaran dasar Gauss E, F, G. Silahkan Anda pelajari dengan pause slide ini, film ini. Nah, berikutnya kemudian pada besaran dasar Gauss kita melihat ketentuan konform seperti ini. Konform adalah dengan omega ya 90 derajat, omega 90 derajat, kemudian F-nya adalah 0 ya. Karena 90 derajat tadi F-nya jadi 0 sebenarnya ya, sehingga ini 90 derajat, tentunya di sini F-nya 0. Maka ini adalah ketentuan untuk konform, sehingga persamaan tadi mengeliminir nilai F, maksud saya nilai F menjadi ini ya. Dan kemudian sebenarnya kalau kita lihat persamaan kotangan alfanya sendiri ya, di sini tadi ada DS dan ada kotangan alfa. DS-nya menjadi ini ya, E dan G saja komponennya, kemudian menjadi ini, dan kotangan ini menjadi ini ya. Sebenarnya karena ini ada, tapi karena 0 dia di sini tidak tulis sebenarnya fungsi kotangen alfa adalah ini. Nah, sedangkan di elipsoid besaran dasar Gauss-nya, perhatikan besaran dasar Gauss ada yang membentuk jaraknya ya, ada itu ini ya, M dua suku ini. Tentunya karena konform F-nya 0 ya, sesuai dengan ketentuannya, karena paralel dan meridian berpotongan 90 derajat, maka F-nya juga 0, maka di persamaan besaran dasar Gauss tadi pada elipsoid menjadi ini ya, DS menjadi ini ya, berubah besaran dasar Gauss-nya di ruas kanan menjadi ini, dan DS-nya kuadrat menjadi ini, kemudian kotangen alfanya pun menjadi fungsi terhadap jari-jari meridian dan jari-jari lengkung normal. Nah, jadi dari dua ini bahwa pada bidang elipsoid fungsi posisinya adalah terhadap lintang dan bujur, kemudian diproyeksikan XY ini dari UV ini, UV yang tadi lintang bujur menjadi XY ya, terbentuk DS ini. Nah, jadi pada bidang posisi tadi bahwa XY adalah sama dengan fungsi dari V lambda. Nah, kemudian kita susun dalam dua dimensi, ini pakai topi DS-nya ya, adalah terdiri dari kuadrat dari jumlah kuadrat dari dua komponen XY, hanya dua dimensi. Ya, seperti ini. Nah, maka DS-nya pun menjadi fungsi besaran dasar Gauss-nya adalah seperti ini ya, dari DS topi ya, DS pada bidang proyeksi. Tentunya pada konform ya ini. Baik, tadi tentang besaran dasar Gauss yang berhubungan dengan DS ya, karena nanti DS itu adalah bagaimanapun terjadi nanti skala, faktor skala, dan skala itu sendiri adalah fungsi dari perbandingan DS. Nah, sekarang tentang bidang dan lintang isometrik ya. Ya, sekarang kalau kita lihat tadi persamaan dengan DS terhadap besaran dasar Gauss ya, ini kemudian bisa kita dinyatakan juga sebagai ini N, fungsi dari N, dan ada deki ya. Deki ini adalah komponen atau bagian terkecil dari lintang isometrik.
Nah, lintang isometrik sendiri adalah tentunya adalah seperti ini ya persamaannya, dan ini ya panjangnya, kemudian dinyatakan sebagai ini, di mana ini adalah eksponensial yang ini ya, ini adalah eksentrisitas pertama ya. Dan kalau kita lihat bahwa di sini kalau lintangnya 10 derajat maka Q-nya 9,9 ya. Kemudian 11 ini menjadi 10 ya. Kemudian 89 jadi 271, makin panjang ke utara ya. Artinya ini perhatikan di sini dia makin melebar di utara ya. 10 derajat ini deltanya, tapi makin melebar di utara. Nah, ini adalah inversi. Jadi kalau tadi menghitung Q-nya dari lintang, kemudian ini adalah mencari lintang apabila diketahui lintang isometriknya. Ya, persamaan ini pertama tentunya digunakan K sama dengan 0 untuk persamaan ini. Menjadi kita hitung Q-nya sudah ada ya, kita diketahui Q-nya untuk kita mencari V sekarang. Nah, berarti di sini kita dapatkan V0 ya untuk K sama dengan 0. Nah, kemudian menghitung K yang baru dari V0 ini ya, didapat K0 yang baru, dan dari sini dipakai untuk menghitung di sini ya K0-nya, karena ini ya, kalau di sini I-nya 1 berarti ini 1 kurang 1 0, K0 dipakai yang ini, kemudian diperoleh V1 ya. Ini bilangan epsilon ini adalah bilangan natural ya. Nah, kemudian kalau v yang ini dan V sebelumnya itu belum sama, artinya belum memenuhi toleransi sebagai sama nilainya atau besarannya, maka kita ulang lagi. Tapi sebelum diulang, kita ulang menghitungin lagi dengan K yang baru, K1 tadi 1, K1 ya, pakai menggunakan V1 ya, dapat K1. Nah, sekarang V2 berarti di sini K1 pakai yang ini terus sampai konstan nilainya, itu baru diperoleh V lintang tersebut dari lintang isometrik.